Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali memuji Tuhan. Pada hari ini kita boleh ada di tempat ini oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur boleh melangkahkan kaki kita memuji, memuliakan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, di minggu 4 sesudah Paskah yang hari ini kita dilayani Bapak Pendeta James Tamani dengan firman Tuhan bertema Yesus Gembala yang baik. Mari saudara-saudara mempersiapkan hati kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Kita nikmati pada saat ini terang matahari menyinari hati kita juga di dalam memuji, memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis Terang Matahari. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang luput dari kesalahan, karena kita adalah manusia yang terbatas. Mungkin ada kesalahan yang kita perbuat, baik sesama teman, baik sesama keluarga, baik sesama yang ada di sekitar kita. Mari saudara, kita mengaku dosa kita, memohon pengampunan daripadanya yang adalah juru selamat kita. Kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna dengan roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Kita memuji Tuhan dari gedung pujian. Tuhan adalah gembalaku. Dia yang membimbing kita, menyegarkan jiwa. Kekurangan aku.
di dalam firman Tuhan. Pada Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saya membaca dengan ayat ganjil. Saudara-saudara jemaat Tuhan membaca ayat benar. Di ayat terakhir kita bersama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan episode. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari P3MI. Waktu dan tempat persilakan.
Terima kasih persembahan pujian dari P3MI kiranya menjadi berkat, menjadi nopang di dalam kehidupan kita agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan Yesus memberkati P3MI dan kita semua. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat GMI Manuel Banjarmasin 21 April 2024. Yang pertama dari Panitia Kebaktian, kita mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan konsumsi dari keluarga Bapak M. Tampu Bolon. Kiranya Tuhan memberkati di dalam keluarga dan harapan doanya dikabulkan. Selanjutnya, pelayanan dan tata ibadah boleh kita lihat di layar slide dan mengingatkan untuk petugas kebaktian untuk minggu depan, yaitu tanggal 28 April 2024 untuk pelayan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Erwin Daud, liturgis atau WL Saudari Mas Dayanti Bule, pemandu pujian Saudari Milik Niat Jebua, pemusik Sosyen, doa syafaat Bapak Pendeta James Damanik, persembahan Cici GS Daily, operator streaming Saudara Yohanes, operator LCD Saudara Yuda Galung, persembahan pujian kelas meeting CLS Epiati, penyambut jemaat kelas meeting Warning dan sekolah minggu Ibu Supitri. Saudara-saudara yang terkasih, yang selanjutnya dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantong persembahan hari ini diedarkan 2 kantong untuk kas gereja dan persembahan ke depan adalah untuk PPLPG. Persembahan Minggu 14 April 2024 dan kehadiran boleh kita lihat di slide. Dan yang ketiga dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April 2024, dan kita mendoakan kepada Mila Karmila, Bapak Marudu Tampu Bolon, Maria Maya Apor Pires, Bapak Nyo Hansen, Daniel Christian Hansen, Mikael Frederick Tampu Bolon, Hardin Anugrah Jendrato, Apriani Presilia Gultom. Kiranya Tuhan memberkati selalu dengan bertambah umur, bertambah berkat dan bertumbuh di dalam iman, dan apapun harapan dan doanya Tuhan kabulkan. Tuhan Yesus memberkati kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan April ini. Kelas meeting serentak hari ini akan diadakan setelah ibadah. Kita berkelas meeting serentak sesuai dengan kelas meeting masing-masing dengan topik kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bagi pemimpin kelas meeting boleh mengambil tempat untuk berkelas meeting serentak nanti setelah selesai ibadah. Untuk berita perkunjungan
bisa kita lihat yang dikunjungi pada hari Kamis 18 April 2024, Ibu Susi Melinda, tim perkunjungan Pendeta James Damanik dan Ibu Charles Epiati. Untuk pokok-pokok doa boleh kita lihat di layar slide, dan puji Tuhan kita sudah memiliki disiplin doa untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita boleh mendoakan sesuai dengan pokok-pokok doa yang disebarkan di dalam gereja kita. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, kelas katekisasi CD diadakan setelah ibadah minggu, dan renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA Jemaat. Mari Jemaat Tuhan boleh mendengarkan, menyimak, dan menyaksikan daripada renungan Sabda Kehidupan yang dibagikan di setiap grup WA Jemaat. Gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di layar slide, dan juga ada di warta jemaat secara hard file yang dibukukan, boleh dibawa pulang. Selanjutnya dari Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja atau PPLPG, kita mendoakan untuk pembayaran selanjutnya, yaitu tahap 2 dan tahap 3. Kiranya Tuhan memberkati kita, melalui kita boleh bersatu di dalam doa kita. Tuhan mencukupkan sehingga pembayaran untuk selanjutnya boleh tercapai. Untuk itu saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam kebutuhan di atas, mari kita memulai dengan janji iman pribadi atau keluarga, dan membantu mencari donasi melalui proposal. Selanjutnya dari P3MI, yang pertama pemuritan kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis 18 April 2024 pukul 19 WITA bertempat di gereja dengan pemimpin kelas meeting Ibu Charles Epiati, liturgis Saudara Merali Waru. Yang kedua, ibadah P3MI pada hari Sabtu 27 April 2024 di gereja pukul 19 WITA, pelayan firman Ibu CLS Epiati, liturgis Saudara Merali Waru, pemusik Yohanes, menghimbau kepada P3MI untuk boleh membawa teman ataupun yang ada di sekitar, dan juga kehadiran setiap pengurus dan anggota P3MI. Yang ketiga, setiap Sabtu setelah persekutuan ada gotong royong membersihkan gereja, mengingatkan setiap anggota P3MI dengan kesadaran melihat jadwal masing-masing. Selanjutnya yang ketujuh, rapat majelis akan diadakan minggu depan 28 April 2024 setelah ibadah, mengingatkan kehadiran semua majelis untuk menghadirinya. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kiranya apa yang direncanakan, apa yang diharapkan, apapun yang sudah dilakukan, Tuhan selalu memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, kita akan masuk kepada doa syafaat. Kita memuji Tuhan di dalam kehidupan kita bersama Bapa di sorga. Semua boleh dilewati. Hati kita boleh diteguhkan. Dia yang memberi pertolongan
anugerahnya yang besar melimpah bagi kita. Asal kita datang bersama Dia di waktu apapun, di musim apapun, kita tidak dibiarkannya sendiri. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Engkau ada bersama. Berapa lama saudara bersama Tuhan? 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari. Adakah waktu yang saudara berikan kepada Tuhan untuk bersama Dia, menaikkan pujian, mengucap syukur, untuk dekat kepadanya? Saudara-saudara, bolehkah kita sadari bahwa Dia selalu ada di dalam kehidupan kita? Tak pernah kita dibiarkannya sendiri. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang selalu memberikan pemeliharaan kepada kita, sehingga kita boleh ada pada saat ini. Jangan meragukan kasih Tuhan, bahwa Dia selalu ada bagi kita. Engkau ada bersama.
memiliki Allah yang setia, yang sejati, yang pemeliharaannya sempurna. Bahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan penginjilan di banyak tempat di seluruh dunia, Engkau selalu menyertai, memimpin. Demikian juga dengan bangsa negara kami ya Bapa, dengan banyaknya tantangan ke depan, pemeliharaan-Mu menjaga kami melalui para pemimpin bangsa. Negara kami boleh dilindungi dan Tuhan menolong setiap perizinan gereja, perizinan sekolah Kristen, juga pelajaran agama Kristen di setiap pelosok di daerah. Bapa, kami menyerahkan banyak tantangan bagi anak-anak Tuhan yang berjuang untuk ini, untuk melakukan pemberitaan firman, maupun dalam literasi agama Kristen di sekolah. Engkau senantiasa menolong, memberikan ide, memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk GMI wilayah 1, 2, dan pengembangan, serta konferensi misi pada bulan Mei ini. Semuanya boleh mendatangkan kebaikan, hal-hal yang baru mempengaruhi, membarui pola pelayanan hamba-hamba Tuhan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dana yang dibutuhkan oleh anugerah-Mu yang sempurna boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk GMI Distrik 3 dan resort kami Grace di Kelapa Gading. Kami menyerahkan komisi misi yang menangani GMI, pos pelayanan GMI Immanuel Banjarmasin ke dalam tangan-Mu Bapa. Kesatuan, kepekaan, dan juga kesehatian di dalam melaksanakan program pelayanan. Kami mengucap syukur untuk penyelesaian, pelunasan ke dalam tangan-Mu Bapa. Pelunasan pembelian rumah ini, rumah Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami dari GMI Immanuel Banjarmasin mengerjakannya Bapa bersama-sama dengan majelis dan jemaat untuk mencari dana. Bagian dari GMI Immanuel Banjarmasin 10 juta dan 10 juta untuk pelunasan 90 juta. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang menolong, kami turut terlibat di dalamnya, menseringkan, berbagi beban. Engkau saja ya Bapa yang menggerakkan donatur untuk memberikan persembahan kepadamu yang terbaik. Kami menyerahkan juga Bapa penyelesaian ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan kerinduan kami, kamar mandi, pastori, dan juga kebutuhan AC sehingga kami dapat beribadah dengan nyaman. Kuasa kasih Tuhan menolong kami untuk dapat membeli, memasang, bahkan dalam proses perpindahan pastori dan juga bongkar dan pasang AC di pastori. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, satu proyek yang besar ini ke dalam tangan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang melakukan kesetiaan, kejujuran di dalam persembahan persepuluhan. Tuhan berkati jemaat yang sedang sekolah, kuliah, maupun yang akan masuk TK, Nimo, dan juga yang merindukan pekerjaan. Tuhan menolong. Kami juga menyerahkan teman-teman kami P3MI yang akan magang. Engkau yang menolong Tuhan.
untuk tempat, supaya dapat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan juga jemaat yang berulang tahun, Saudari Mila, Maria, adik Daniel, Michael Tampu Bolon, Bapak Tampu Bolon dan Bapak Johansen, juga Saudara Hardin dan Ani. Ke dalam tangan-Mu Bapak kami menyerahkan. Terima kasih untuk tahun yang Tuhan percayakan. Berikan kesehatan, panjang umur, dan hati yang menyala-nyala melayani Tuhan yang memiliki hidup. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara-saudara kami ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Ibu Sarah yang masuk rumah sakit. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan jamah tubuhnya, tulang-tulangnya, pinggangnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Demikian juga dengan Boynus, sakit pinggangnya, Leni dan Sinyo, sakit pikirannya, biar terus bertumbuh, berikan daya ingat, dan Tuhan menolongnya untuk selalu memuji Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Bapa, kami yakin pemulihan atas pikiran Sinyo dan Leni boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa, teman-teman kami yang merindukan untuk dilatih sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat yang terus menerus mau maksimal dipakai Tuhan melayani. Tuhan berkati sehingga kami semua boleh ambil bagian dalam kerajaan-Mu di GMI Immanuel Banjarmasin. Berkati para pemimpin kelas meeting. Tuhan adalah gembala kami, sudah mengembalakan pemimpin kelas meeting. Mereka pun akan mempraktekkan di dalam hidup mereka, berdampak kepada pemimpin kelas meeting kami ini Tuhan, berdampak bagi kelas meetingnya. Terima kasih Bapak, pada usai ibadah Tuhan berkati Roh Kudus bekerja di setiap kelas meeting. Kami mengucap syukur juga Bapak untuk keluarga Bapak Tampu Bolon yang memberikan persembahan snacknya bagi kami, menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Engkau selalu memberkati, menyertai di setiap langkah hidup keluarga Bapak Tampu Bolon. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba. Pengorbananmu
sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami, yang memberikan pencerahan kekuatan baru mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, sabda-Mu dari peristiwa masa lalu ke masa kini yang tidak pernah habis dan selalu baru. Tentu Bapa, kami merindukan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja dengan kuat sehingga dapat menerjemahkan firman-Mu ke dalam hidup kami masing-masing dengan setiap pergumulan, dengan setiap keadaan, bahkan dengan setiap latar belakang kami. Sebab firman-Mu melampaui di atas segala akal pikiran, keadaan dan budaya kami masing-masing. Tolonglah kami Bapa semakin memahami dan mengerti bahwa Engkau adalah gembala kepada kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Dengan tema Gembala yang Baik. Bapak Ibu, saudaraku, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan 18 dengan tema Tuhan Yesus Gembala yang Baik. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Akulah gembala yang baik. Pengajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini, Bapak Ibu, adalah pengajaran kepada murid-muridnya dan juga kepada orang Yahudi yang beragama, tetapi di dalam pengertian mempunyai aliran, yaitu aliran Farisi atau mazhab Farisi. Dan itu kita perhatikan di latar belakang dari pembacaan ini, di dalam pasal 9 ayat 13, ayat 40 dan 41, bahwa ayat yang kita baca ini lahir atau datang karena ada percakapan sebelumnya dengan orang-orang Farisi yang
menyaksikan kesembuhan seorang buta atau pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam seseorang yang buta, tetapi kemudian mereka tidak bertemu dengan Tuhan. Ini satu peristiwa yang tentu mengundang tanda tanya, Bapak Ibu. Sebab ketika seseorang yang buta disebutkan di dalam pasal 9, dari lahirnya bahkan disaksikan orang tua, lingkungan, dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan disebutkan lebih lanjut sampai dengan sedewasa itu dia mengemis karena memang buta, tidak ada profesi lain. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadi mujizat kesembuhan. Ini sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Sebab ternyata bagi orang buta itu yang sejak lahirnya dan keluarganya, ayah ibunya dan mereka-mereka yang bergembira dengan kesembuhan itu, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mengucap syukur. Tetapi yang menarik bagi orang Farisi yang notabene selalu melayani Tuhan, kalau dalam istilah sekarang bisa kita terjemahkan secara sederhana, mereka-mereka yang menjadi pengurus bait suci itu, mazhab Saduki, Farisi, Esenis, dan lain-lain itu pengurus. Ada majelisnya agama Yahudi pada masa Tuhan Yesus, namanya Sanhedrin. Ada 70 tua-tua di sana, perwakilan dari mazhab-mazhab itu. Sama seperti majelis jemaat kita, ada utusan dari seksi-seksi di sana menjadi anggota majelis, yaitu pemuda, sekolah minggu, pria dan wanita, dan kumpulan dari komisi-komisi. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu, mereka yang setiap hari bergumul dan membaca Taurat Musa, yang mencari Tuhan. Tapi kemudian ketika Tuhan memberikan caranya menunjukkan dirinya masih ada melalui kesembuhan seorang buta itu, mereka enggak bertemu Tuhan. Satu demonstrasi kehidupan yang mengundang tanda tanya sampai dengan hari ini. Ada begitu banyak, Bapak Ibu, orang yang bergumul, yang hidup di dalam firman Tuhan ini, tapi tidak bertemu Tuhan. Malah justru membawa dirinya kepada satu figur mewakili Tuhan. Itulah pencetus di dalam pasal 9, latar belakang nas yang kita baca. Bapak Ibu yang menarik, Alkitab kita ini kan tidak lepas konteks. Alkitab kita ini enggak comot-comot. Alkitab kita ini narasi, kisah. Ada benang merahnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kitab Wahyu. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, kita boleh menghafal ayat ini, tapi yang terpenting kita memahami kisah ini dari awal sampai akhir. Berbeda dengan tetangga kita tentunya. Hafal mati satu ayat walaupun tidak mengerti isinya, maknanya. Tetapi Tuhan kita itu sangat naratif. Tuhan itu sangat mau bercerita. Itulah sebabnya semua momen dan keadaan itu ada kisahnya. Dan orang-orang Farisi yang menganggap bahwa mereka mengerti dan melihat dengan jelas tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena mereka pengurus agama Yahudi itu di bait suci dan berpakaian khusus. Dan mereka bukanlah
orang sembarangan. Salah satu pribadi atau orang yang menonjol dari kaum Farisi yang kemudian bertobat dan menerima Tuhan Yesus, yaitu Saulus atau Paulus. Dan kita perhatikan Bapak Ibu saudaraku, mazhab Farisi ini menganggap diri mereka bukanlah orang yang berdosa dan harus bertobat dan tidak pantas diajari. Sangat jelas kelihatan di dalam pasal 9 ayat 14 sampai dengan 34. Di sana Bapak Ibu diceritakan ketika dilaporkan orang buta yang tadinya buta sejak lahirnya telah mengalami mujizat. Lalu mereka bertanya, bagaimana caranya? Lalu dia menjelaskan, mengaduk-aduk ludah Tuhan Yesus di tanah, dioleskan ke mata saya, disuruh membasuh di kolam Siloam. Sembuh. Soal siapa orang itu, apakah berdosa yang menyembuhkan itu atau tidak, bukan urusanku, kata orang buta itu, Bapak Ibu. Dan mereka bertanya lagi kepada keluarganya. Mereka bertanya lagi kepada orang banyak, memverifikasi, betul nggak yang buta ini buta sejak lahir? Dan orang tuanya menjelaskan, soal dia sembuh kami tidak tahu, tanyalah, dia sudah dewasa. Tapi yang kami tahu ini anak kami lahir dalam kondisi sudah buta. Satu penjelasan Bapak Ibu saudaraku yang semestinya hari-hari ini bagi kita ini kan berita gembira. Bukankah kalau ada orang yang lumpuh langsung bisa berjalan? Bukankah kalau ada orang yang sebutlah misalnya penyakit ayan dan sembuh, bukankah kita turut bersuka cita Bapak Ibu? Tetapi ternyata kaum agama, orang Yahudi ini, Farisi, membuatnya menjadi persoalan. Mujizat kesembuhan mereka yaitu melek dari kebutaan, sejak lahir telah diterima oleh orang buta tersebut, dan orang tuanya melihatnya sebagai anugerah Tuhan, mujizat dalam hidup anaknya. Bahkan orang menyaksikannya, tetapi kehidupan keagamaan orang-orang Farisi tidak menuntun mereka mengalami pengenalan akan Tuhan semakin mendalam. Kalau istilah zaman sekarang Bapak Ibu, orang yang bersaksi itu tidak begitu diminati. Makanya saya salut juga dengan gereja-gereja yang memberi ruang kesaksian kepada jemaat kalau beribadah. Dia menyaksikan seperti apa campur tangan Tuhan dalam hidupnya yang membebaskan dia dari bermacam-macam pergumulan hidup, termasuk yang mengikat dalam kebutaan-kebutaannya, baik rohani tentunya Bapak Ibu, dan tentu memberkati yang lain. Walaupun dalam kenyataannya ketika ada orang yang bersaksi Bapak Ibu, pasti ada yang berkata amin, puji Tuhan, luar biasa kesaksian itu. Tetapi ada juga tentu yang mencibir dan berkata mengada-ngada, sok-sok hebat, sok-sok rohani, masih mahasiswa sudah jadi majelis, sok-sok jago, pasti begitu. Sebab ternyata Bapak Ibu kelihatan sekali dari peristiwa ini, dan kita merujuk kepada perjanjian lama, begitu banyak mujizat Tuhan, tetapi selalu berdampak kepada dua hal. Yang semakin rindu dan lebih dalam mengenal Tuhan akan berkata, ajaib Tuhan, puji Tuhan, amazing, luar biasa Engkau ya Tuhan. Tetapi bagi mereka yang mencibir dan selalu berkata, benarkah kesaksian itu? Cari popularitas dan lain-lain.
Tentu mengajarkan kita dari amanat teks ini hari ini Bapak Ibu, ketika Tuhan menjelaskan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Penekanan dengan dua hal, akulah gembala yang baik. Berarti sebenarnya Tuhan hendak mengkritik cara pelayanan penggembalaan orang-orang Farisi, yang adalah tokoh agama, pelayan, yang seharusnya menuntun umat termasuk keluarga dari yang buta dan yang buta tersebut terutama, agar mereka semakin dimuridkan dan semakin mengenal Yahweh Tuhan itu dan memuliakan Dia. Tetapi dalam prakteknya, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-9, orang-orang Farisi itu mengusir orang buta itu dari bersaksi. Miris bukan? Satu demonstrasi kehidupan pelayan. Sebab ternyata ketika Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, ayat 11 dan ayat 18 itu Bapak Ibu, ayat 14, gembala itu menyebutkan pelayan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata pada nats yang kita baca ini, akulah gembala yang baik, akulah pelayan yang baik. Siapa pelayan yang baik itu? Dan siapa pelayan itu? Ternyata pelayan-pelayan itu, kata ini muncul dari hasil diskusi dengan orang Farisi itu. Dengan kata lain, Tuhan mengkritik cara melayani orang Farisi. Dengan kata lain, Tuhan menyatakan bahwa orang Farisi itu sebenarnya buta, walaupun mereka pegang itu Taurat. Tetapi mereka buta, dan mereka bukan pelayan yang baik. Sebab mereka melayani fokus pada hari Sabat itu. Ketika Tuhan Yesus memberikan kesembuhan pada hari Sabat itu, Bapak Ibu, mereka mengkritik dan berkata itu pasti bukan dari Tuhan, itu pasti orang berdosa. Masa Tuhan Yesus dicap orang berdosa, dan yang dipraktekkan mujizat itu tidak datang dari Tuhan, hanya karena dipraktekkan pada hari Sabat atau pada ibadah. Sebab kita tahu Sabat bagi pemahaman orang Yahudi sampai dengan masa Tuhan Yesus, kalau sudah disebut hari Sabat itu off. Nanti kalau para mahasiswa ini bisa menabung uang lebih banyak setelah bekerja, pergilah ke Yerusalem, ke Israel. Setiap hari Sabtu itu konversi hari Sabtu, bagi mereka itu Sabat. Kita di hotel gak ada makanan, di mana-mana tidak ada makan minum. Semuanya perlu kelihatan hidup keagamaan Sabat. Walaupun mungkin di mana-mana mencuri-curi untuk makan dan seterusnya. Nanti pada sekitar jam 4 baru berbuka puasa. Begitu menekankan aturan-aturan. Padahal lupa Bapak Ibu, aturan-aturan dalam ibadah Sabat itu seharusnya membebaskan mereka dari segala macam keterikatan, sakit penyakit dan seterusnya. Sama seperti ibadah kita ini. Ibadah kita ini kan mesti ibadah yang memberkati, ibadah yang membebaskan orang dari segala keterikatan. Iya. Ibadah yang memberikan pencerahan melampaui akal pikiran kita ke masa depan. Iya. Ibadah yang memberikan penghiburan. Kan banyak kita yang datang ke rumah Tuhan dengan hati yang sedih, pergumulan, dan juga rupa-rupa masalah dan kondisi. Betul, datang ke rumah Tuhan. Bukan sebaliknya.
Tunggulah Tuhan, kalau nanti permasalahanku selesai baru saya ke rumah Tuhan dan aktif melayani. Tunggulah Tuhan, kalau saya nanti pensiun baru saya aktif melayani. Siapa jamin orang pensiun tidak bisa jatuh dalam sakit penyakit? Siapa tahu stroke, lumpuh, akhirnya tidak bisa melayani Tuhan. Cara berpikir orang Farisi itulah yang sampai hari ini spiritnya terus ada dalam kehidupan gereja. Berlindung di balik satu keadaan, bisa saja jabatan, bisa saja satu model. Kalau di Metodis Bapak Ibu, pelayan itu tidak ada di atas ini penatua duduk. Sebesar apapun gereja Metodis, bisa dicek Metodis yang kapasitas 1.000-5.000 orang beribadah di Medan, di Palembang, di Jakarta. Tidak ada kumpulan penatua itu duduk di depan seperti dalam akuarium dipandang jemaat. Karena pemahaman penafsiran Bapak Gereja kita John Wesley, kita sedang menghadap Tuhan maka harus bertemu dengan salib. Maka mimbar tidak di tengah Metodis. Mimbar itu ada di sebelah kanan. Untuk preaching, pengkhotbah, ini mimbar pulpit. Orang datang dari rumah Tuhan harus bertemu salib yang memberi rekonsiliasi perdamaian kepada Tuhan dan sesama. Lalu di bawahnya ditaruhlah yang disebut dengan mesbah. Adalah kita. Diberikan di sana sarana. Lalu ditawarkanlah sakramen, perjamuan dan baptisan. Itulah sebabnya alat-alat kelengkapan ibadah dalam gereja kita dalam penafsiran John Wesley itu seperti itu. Jadi kalau orang datang dari luar langsung masuk ke rumah ibadah orang Metodis gereja, dia nggak bertemu mimbar yang besar, yang kadang menjulang tinggi di atas mimbar itu dan kita kecil di bawah. Tapi orang harus bertemu Kristus melalui puji-pujian dari mimbar pulpit ini, doa, dan juga melalui pemberitaan firman. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, satu model yang mengajarkan kepada kita hari ini bahwa ketika menghadap Tuhan itu terjadi pertemuan dengan Tuhan Yesus, Tuhan. Tapi orang Farisi tidak bertemu. Jangan sampai Bapak Ibu, pelayan-pelayan di Metodis, baik sebagai majelis, pengurus komisi, panitia, seksi-seksi, melayani tapi tidak bertemu Tuhan. Menyanyikan pujian Yesus, Yesus, dengar doaku. Tapi dia tidak pernah berdoa. Tapi dia jarang berdoa. Tapi dia sesekali berdoa mungkin. Apalagi ke persekutuan doa. Bukankah spiritnya sama dengan Farisi dan kemudian menjadi isme, Farisi isme. Paham jadinya. Satu paham. Spiritnya tetap kita bawa ke masa gereja. Padahal di sana sudah tidak ada masa Farisi itu sampai sekarang. Itulah sebabnya pada bagian ini Bapak Ibu saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Ternyata gembala itu kan ditulis di situ dengan kata Yunani roe. Artinya pelayan. Kita berpikir selama ini akulah gembala yang baik, bersuling dan merdu seperti lagu itu. Kita berpikir seperti seorang penggembala kambing, penggembala sapi, penggembala domba, kerbau dan seterusnya. Dan memang di sini diartikan gembala itu menggembalakan domba.
Kenapa pelayan domba disebut, bukan pelayan kambing, sapi? Sebab domba itu kan mendengar suara orang yang menuntun dari awal sampai akhir. Itu bedanya dengan kambing. Menggembalakan kambing itu Bapak Ibu, di penggembalanya di belakang, pelayannya di belakang. Dan selalu memegang pentung atau cambuk. Tetapi domba itu tidak perlu dia mementung, mencambuk itu domba-domba, dia hanya buat satu tanda. Paham ya Bapak Ibu? Tandanya itu kadang pakai tongkat, kadang suaranya. Maka ketika dia bersuara, dia panggil misalnya Bapak Ibu, saudaraku, domba itu. Lulu. Tahu kok ini pelayan saya. Domba-domba itu datang. Atau dia tunjukkan tongkatnya, maka domba-domba itu ikut. Maka pelayan yang dimaksud di sini domba-domba itu berjalan di depan. Berarti Bapak Ibu saudaraku, ketika kita memperhatikan pada bagian ini, kita akan bertemu dengan pelayan atau maksud Tuhan Yesus menyatakan dialah gembala yang baik. Yang pertama Bapak Ibu, ayat 11 itu berkata, siapakah pemimpin atau pelayan rohani itu? Ya tentu mereka yang telah mengalami pembaruan di dalam Yesus, yang telah menerima anugerah di dalam Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Tuhan Yesus menggantikan manusia berdosa sebagai tuntutan Taurat. Dan tentunya setiap mereka yang telah ditebus itu, itulah yang disebut dengan pelayan. Itulah yang disebut dengan pemimpin rohani. Maka ayat 11 ini dan 14 itu Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada orang Farisi. Kalian seharusnya menjadi pelayan. Seharusnya melayani, seharusnya menjadi pemimpin, seharusnya memberikan keteladanan, pengorbanan. Bukan sebaliknya. Mereka justru membangun satu kekuasaan dalam pelayanan itu berpusat kepada kefarisiannya. Jangan. Tuhan tidak berkata kita fokus pada seseorang, tapi fokus pada Tuhan Yesus supaya kita melayani dengan baik. Yang kedua, gembala yang baik itu ternyata karena sebagai pelayan Tuhan Yesus menyebut bahwa pelayan dan yang dilayaninya hidup dalam komunitas yang saling mendengar. Bapak Ibu, banyak komunitas perkumpulan kita saling makan, ya kan? Saling bercerita, saling apa? Banyak sekali saling. Tapi di ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus mengenal setiap domba-dombanya, dan kita tidak usah sulit menafsirkan siapa domba itu. Domba itu setiap orang percaya. Dan gembala itu Yesus sebagai pelayan, bukan orang Farisi tadi. Dan disebutkan juga pada bagian ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mempraktekkan komunitas kelompok kecil. Tuhan Yesus memperhatikan saling mendengar. Dan Bapak Ibu, supaya terjadi saling mendengar, kita kan harus mengenal orang. Kalau kita tidak saling mendengar dalam komunitas, kita nggak bisa saling mendengar. Satu kritikan kepada orang Farisi hidup pelayanan
keagamaan mereka adalah hidup yang duduk di atas kursi Tuhan, yaitu umat yang datang kepada mereka untuk menyembah dan meminta petunjuk. Kritikan. Maka Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, jemaat Immanuel Banjarmasin, ketika Tuhan berkata di sana, dan memperhatikan domba-dombaku, dan juga di sana disebutkan mengenal aku, saling mengenal, tentu lewat komunitas itu. Maka kita perbanyaklah berkumpul dalam komunitas. Kita perbanyaklah berkelas meeting. Kita perbanyaklah tempat di mana kita bisa cerita. Saya kan tidak bisa cerita di mall sana kepada orang-orang. Tapi saya bisa cerita kepada kami sesama pendeta misalnya. Dan kami berdoa. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus aplikasi kepada kita. Jadi Tuhan Yesus di dalam pelayanan ini tidak menyatakan kesendirian, keotonoman, tapi komunitas dimulai dari kelompok kecil. Hari ini kita akan berkelompok kecil Bapak Ibu. Dan biasanya seberapa kita sering berkelompok kecil, disitulah kita semakin dibangun, semakin mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik atau pelayan yang baik, Tuhan Yesus mempraktekkan heterogenisme, membaur dan menjangkau. Ayat ke-16. Aku juga mempunyai domba-domba yang bukan dari kandang ini. Konteksnya itu kan orang Yahudi. Bukan hanya orang Yahudi, masih ada bangsa lain, masih ada suku-suku lain. Dan Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus telah mempraktekkan penjangkauan itu membaur. Apa yang dikritik Bapak Ibu kepada orang Farisi? Farisi itu tidak bergaul dengan mazhab lain. Misalnya Saduki, sama-sama Yahudi. Kalau sudah Saduki, mereka nggak mau membaur. Dan Bapak Ibu saudaraku, bahkan dengan orang Samaria sendiri pun mereka tidak bisa cocok. Satu model Bapak Ibu yang sangat keras berbicara kepada kita hari ini. Marilah hidup membaur. Kalau kita hanya mampu membaur dengan sekampung kita, ya bagus juga. Tapi kalau di kampung, tapi kalau sudah di mana-mana, kita harus mulai berrelasi seperti yang didemonstrasikan Tuhan Yesus. Kalau saya hanya bisa membaur dengan orang sekampungku, lah, kok Yesus hanya mengajari kita sektarian, sukuisme. Tapi ketika kita bisa membaur dengan segala bangsa, itulah yang dimaksud Tuhan Yesus, gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, berarti dia membaur dengan semua orang, semua bangsa, semua bahasa. Dia menjamin terjadi heterogen di sana, bukan homogen. Kalau bahasa Batak semua. Enggak. Kita harus bisa dipersatukan di mana kita semakin banyak. Bukankah Tuhan Yesus menyatakan di dalam Matius 28 ayat 18 ketika dia akan naik ke surga, dia menyatakan satu peristiwa yang besar dengan pernyataan yang hebat itu, ketika Tuhan berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan pergilah hanya kepada orang Papua. Pergilah hanya kepada orang Nias. Pergilah hanya kepada orang Dayak. Tidak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa. Berarti orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, jangan seperti orang Farisi yang hidup sektarian,
hanya menerima mazhabnya saja, tidak bisa bergaul dengan sesama Yahudi yang lain, tidak bisa membaur, hanya karena mereka sempit memahami keagamaan dan tidak bertemu Tuhan. Tapi kita orang percaya di dalam Yesus dikatakan semua bangsa. Maka Bapak Ibu perbanyaklah bergaul dengan bangsa-bangsa. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, perhatikan di lambang gereja Metodis itu hanya ada salib dan lidah api. Salib itu mempersatukan kita dengan lidah api yang digambarkan pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah saya bisa menerima keberadaan suri. Karena Roh Kuduslah saya bisa menerima keberadaan Ibu Sarah. Menenggelamkan ego saya, menenggelamkan segala kepentingan saya di atas kepentingan Roh Kudus. Maka tidak ada di logo Metodis itu gambar pulau, misalnya Pulau Nias, berarti dia hanya Nias. Pulau Kalimantan berarti dia hanya Kalimantan. Atau gambar pedang berarti dia melayani dengan pedang. Tidak ada begitu. Salib kuasanya dengan lidah api itu. Satu demonstrasi Bapak Ibu saudaraku yang diajarkan Tuhan ketika berkata gembala yang baik itu mati bagi domba-dombanya, tetapi juga yang ketiga dikatakan membaur, menjangkau. Jadi kalau kita ketemu orang Tionghoa, kita harus terbeban supaya mereka percaya Tuhan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, termasuk suku-suku lain yang ada di Banjarmasin ini, ya kita harus terbeban untuk menginjili mereka. Tentu cara memberitakan Injilnya mesti elegan. Jangan pula kita bawa Alkitab, sudah kita tahu mereka sedang beribadah di salah satu tempat ibadahnya. Ini nak, firman Tuhan kami berkata, engkau akan mati dalam dosamu, bertobatlah. Ya, bertobat. Kita langsung bertobat masuk surga, dirajam di situ, dilempari batu karena dituduh menistakan agama. Seperti TikTok beberapa minggu yang lalu. Kalau mimbar kita aja yang diceritakan. Jangan ceritakan cara beribadah orang lain. Jangan juga menghina ibadah orang lain. Maka apa yang terjadi? Harus minta maaf dia kepada umat itu ke Jakarta. Kenapa? Keseleo lidah, keseleo penyampaian. Ada yang khotbah di luar, kita tunggu sampai selesai dulu mereka khotbah baru kita lanjut. Oh ya, lanjut, sudah selesai khotbahnya. Berarti Bapak Ibu saudaraku, diajarkan kepada kita hari ini bahwa Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik karena dia berbeda dengan pelayanan Farisi. Orang Farisi selain eksklusif, mereka juga tidak membaur. Maka sebagai pelayan Tuhan Yesus, kita mendemonstrasikan sebagai gembala yang dapat hidup dalam berbagai perbedaan. Tentu cara hidup Martin di Papua dengan cara hidup saya di kampung berbeda. Tapi saya selalu mencari cara supaya kita bisa satu. Itulah kedalaman pengajaran Tuhan Yesus. Maka kita menjadi orang Kristen seperti dalam motto Oikumene Gereja, lambang perahu, di bawahnya lambang ombak. Berarti kita di atas segala perbedaan tetap dalam perahu Yesus. Maka Bapak Ibu saudaraku, kita menjadi berkat karena kita telah bertemu Yesus sebagai gembala yang baik. Dan pemahaman kita hari ini bertemu bahwa Yesus gembala yang baik karena dia melayani dengan baik, memberikan nyawa
berkomunitas, dan juga Tuhan Yesus mempraktekkan hidup yang membaur. Maka Bapak Ibu, Yesus yang adalah gembala yang baik itu yang didemonstrasikan dalam kepelayanan kita, bukan dalam ketahtaan kita. Kita boleh bertahta dalam satu bagian kepengurusan apapun itu, tapi itu melayani, bukan menjadi tahta. Apalagi seperti kebiasaan orang-orang tertentu, SK-SK-nya ditaruh di rumahnya, dipajang dari pintu depan sampai pintu belakang. Bukan untuk dipajang SK pelayanan itu, untuk didemonstrasikan, untuk melayani. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita ditunjuk melayani Tuhan pada bagian-bagian tertentu, berarti Tuhan sangat mempercayakan kita. Lalu pertanyaannya, siapakah kita Bapak Ibu sampai dipercaya Tuhan? Bukankah satu anugerah besar kita menjadi pelayannya? Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap pengikutnya adalah gembala. Baru kita mengerti hari ini. Terjemahan baru 2 ini makin menjelaskan. Kita berpikir gembala itu Yesus. Aplikasinya gembala-gembala itu kita berpikir hamba Tuhan, pendeta. Tapi dari teks ini, dari nas ini, kita baru mengerti hari ini. Gembala itu adalah setiap orang percaya yang telah mengalami penebusan dalam Tuhan, yang telah mengalami hidup baru dalam Tuhan. Maka dia tidak boleh menyendiri dan berhenti pada status diselamatkan, tapi harus melayan. Itulah yang disebut dengan gembala. Mari sebagai pelayan demonstrasikan karakteristik kepelayanan dalam setiap pelayanan yang kita terima dari Tuhan melalui gerejanya. Apapun itu, sekalipun masih tahap memulai, dan bagi yang memulai, tetap pertahankan pelayanan itu dan perjuangkan sampai akhirnya. Banyak orang bisa memulai, tapi sedikit yang sampai mengakhiri dengan baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu kategori yang mana. Menggebu-gebu memulai, mengisinya amburadul, compang-camping di dalam Yesus, tapi kemudian tidak mengakhiri dengan yang baik, tidak elegan. Kalau saya dosen, saya akan kasih nilai E. Pantas mengulang tahun depan. Pantas mengulang tahun depan lagi. Pantas mengulang tahun depan. Terus menerus mengulang. Karena tidak mempunyai responsibility. Tidak mempunyai tanggung jawab. Jangankan kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kepada yang kelihatan saja juga tidak kelihatan satu bentuk pengabdiannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita melayani Tuhan yang adalah roh dan kebenaran yang tidak kelihatan, gembala yang baik. Mari kita menjadi pelayan di bagian kita masing-masing. Apapun yang kita terima, selesaikan dengan akhir sampai selesai. Baru memulai yang baru, nanti biarlah Tuhan yang bekerja. Mari sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan, tidak sampai kita seperti Tuhan Yesus memberikan nyawa. Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik, dia memberikan nyawa. Kita mungkin hanya membutuhkan pengorbanan. Di sela-sela kesibukan kita belajar, kuliah, bekerja, ingat Tuhan. Ingat pelayanan kita. Ingat membawa orang kepada Kristus. Sehingga mujizat-mujizat yang telah didemonstrasikan Tuhan atas hidup kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Kami naikkan syukur Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami Bapa di surga menerapkan apa yang telah Engkau praktekkan ya Tuhan menjadi gembala. Engkau mengkritik masa Farisi,
tetapi mengasihi kami dan memberikan anugerah supaya kami hidup seperti yang Kau lakukan, Tuhan. Sekecil apapun perubahan dalam hidup kami melayani Engkau, satu berita anugerah yang memproses kami semakin dewasa rohani bersama Engkau. Kami mengucap syukur, berkati semua kami yang menerima sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari saudara.
memotivasi kita untuk setia berjuang terus walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi berjuang untuk setia di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, firman Tuhan berkata, maka dipanggilnya lah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda yang miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mari kita memuji Tuhan. Dialah gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan kita orang-orang percaya menjadi gembala yang baik. Dari
persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah minggu ini. Tuhan memberkati setiap tangan yang mempersembahkan. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan usaha dari jemaat-Mu. Juga yang belum berkesempatan memberikan, berkati Tuhan agar di minggu-minggu mendatang berkat-Mu melimpah dan mereka dapat mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu. Tambahkan hikmat kepada penata layanan untuk mengelola sehingga dicukupkan dalam segala hal untuk operasional gereja-Mu sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan atas persembahan ke depan untuk PPLPG, berkati sehingga terselenggara target dan rancangan yang sudah dibuat, sehingga terrealisasi setiap hal dalam renovasi dan pengadaan alat-alat dalam ibadah, terutama untuk dalam waktu dekat akan membuat MCK di kamar di pastori. Demikian juga dengan pengadaan AC di ruang ibadah. Bersyukur untuk sekolah minggu hari ini dapat bersekolah minggu, Engkau memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan setiap persembahan-persembahan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Barang kita selesai, Tuhan memberkati. Setelah kita bersalam-salaman, nanti kita langsung di kelas meeting masing-masing. Teknisnya kita serahkan ke komisi kegiatan. Kita naikkan pujian kita saling bersalaman. Gembala baik bersuling dan merdu. Oh gembala